Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Angelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengintegrasikan kecerdasan spiritual dalam strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada definisi kecerdasan spiritual dalam pemasaran. Artinya yaitu kemampuan menghubungkan nilai-nilai luhur dengan strategi bisnis. Manfaatnya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, untuk menciptakan hubungan yang lebih bermakna, dan mendorong loyalitas jangka panjang. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial dalam kampanye pemasaran. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pemasaran berbasis spiritual. Prinsip yang pertama yaitu ada kejujuran, yaitu menyampaikan informasi produk secara transparan dan akurat pada konsumen, agar konsumen bisa percaya bahwa produk kita itu benar-benar baik. Yang kedua ada empati, yaitu adalah memahami dan merespon kebutuhan emosional dan spiritual pelanggan dengan tulus. Yang ketiga ada keberlanjutan, yaitu menciptakan strategi pemasaran yang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang keempat ada keseimbangan, menjaga harmoni antara keuntungan bisnis dan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek pemasaran. Selanjutnya yaitu ada pengembangan persona pelanggan spiritual. Cara yang pertama yaitu identifikasi nilai. Melakukan riset mendalam untuk memahami nilai-nilai spiritual yang dianut oleh target pasar. Yang kedua ada segmentasi pasar, membagi pelanggan berdasarkan kebutuhan spiritual mereka seperti pencarian makna atau konektivitas. Yang ketiga ada pemetaan perjalanan spiritual, menganalisis touch point di mana nilai-nilai spiritual dapat diintegrasikan dalam customer journey. Yang keempat ada validasi dan penyempurnaan, untuk melakukan uji coba dan mengumpulkan umpan balik untuk menyempurnakan persona pelanggan spiritual. Selanjutnya yaitu ada teknik komunikasi pemasaran spiritual. Teknik yang pertama yaitu storytelling autentik. Storytelling autentik adalah membagikan kisah yang menyentuh hati dan menginspirasi perubahan positif dalam hidup konsumen. Yang kedua ada pesan seimbang, yaitu menyampaikan informasi produk sambil menekankan nilai-nilai spiritual yang relevan dengan konsumen. Selanjutnya ada dialog bermakna, yaitu menciptakan ruang diskusi terbuka untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan spiritual pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada inspirasi pertumbuhan, mendorong pelanggan untuk tumbuh secara personal melalui penggunaan produk atau layanan. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi pemasaran spiritual. Tantangan yang pertama yaitu keseimbangan profit dan nilai. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan bisnis dan prinsip spiritual dapat menjadi tantangan. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh tim untuk menyelaraskan kedua aspek ini. Tantangan yang kedua yaitu autentisitas pesan. Untuk menyampaikan pesan spiritual secara autentik tanpa terkesan mengeksploitasi nilai-nilai suci, penting untuk selalu konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Dan tantangan yang ketiga yaitu ada pengukuran dampak. Untuk mengukur dampak spiritual dari strategi pemasaran dapat sulit, diperoleh metode evaluasi yang holistik dan jangka panjang untuk melihat efektivitas. Berikut adalah langkah-langkah menuju pemasaran spiritual. Yang pertama yaitu memahami nilai dan kebutuhan spiritual pelanggan. Melakukan penelitian ini untuk memahami kebutuhan spiritual pelanggan, misalnya apakah mereka mencari makna hidup, atau mencari kedamaian batin, atau hubungan yang lebih dalam dengan diri atau lingkungan. Memahami nilai ini membantu merancang pesan yang relevan dan penuh makna.
Langkah yang kedua yaitu ada bangun pesan yang autentik dan bermakna. Komunikasikan nilai-nilai merek yang secara autentik dengan jujur agar pesan yang disampaikan benar-benar selaras dengan aspirasi spiritual pelanggan. Hindari pesan yang terkesan komersial atau terlalu menjual. Yang ketiga, ada ciptakan pengalaman yang mendalam di setiap touchpoint. Identifikasi titik-titik interaksi dengan pelanggan, baik online maupun offline, dan memastikan bahwa setiap interaksi mendukung perjalanan spiritual mereka. Pengalaman ini bisa berupa konten inspiratif, produk yang dibuat dengan prinsip-prinsip etis, atau komunitas yang mendukung. Langkah yang keempat yaitu tawarkan nilai tambah yang menginspirasi pertumbuhan pribadi. Produk atau layanan yang ditawarkan sebaiknya memiliki manfaat yang mendorong perkembangan diri. Ini bisa berupa panduan menyalin, konten edukasi, atau fitur yang membantu pelanggan menumbuhkan kualitas positif dalam diri mereka. Sekian video dan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.